Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas soal mata kuliah organisasi sistem komputer. Roy merupakan calon YouTuber yang akan berkecimpung di sosial media YouTube sebagai konten kreator tutorial programming. Roy memiliki masalah di bagian perangkat keras. Masalah Roy adalah bagaimana caranya membangun atau merakit PC yang cocok untuk pekerjaannya, karena perangkat yang dia miliki sudah tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Adapun kebutuhannya adalah screencast dengan kualitas 180p HD, melakukan editing video dan audio sehingga mampu membuat konten video dan audio yang memiliki kualitas yang sangat baik. Budget yang dimiliki Roy sebesar 10 juta. Baik, tugasnya memberikan rekomendasi spesifikasi dan brand hardware komputer yang harus dibeli sehingga menjadi sebuah PC yang lengkap. Rekomendasikan perangkat audio mic. Rekomendasikan kamera webcam yang berfungsi untuk merekam wajah Roy. Rekomendasikan software editing video dan audio yang gratis. Buat rincian lengkap untuk pembelian spesifikasi hardware software. Oke. Jadi intinya kita disuruh merekomendasikan spare part untuk merakit PC dengan budget 10 juta dengan spesifikasi yang lengkap untuk Roy. Maka yang kita butuhkan yang pertama adalah motherboard. Motherboard yang pertama kita harus tahu fungsinya dulu, yaitu menyediakan tata letak terbaik karena semua komponen pemrosesan yang penting dari komputer seperti CPU, RAM, kartu grafis itu tertanam di sana. Jadi kita harus beli yang mid level lah seenggaknya, yang bisa dibeli dengan harga ya 1 juta ke atas lah. Nah, di sini saya mengambil contoh MSI dengan harga 1.730.000 ini support Intel generasi 10. Jadi sudah cukup bagus. Yang kedua ada fan case and cooler atau pendingin. Pendingin itu ada dua ya. Kipas yang satu itu menempel di heatsink atau yang kita tahu itu pembuangan panas di komputer lah. Dan satu lagi kipas tambahan yang hanya menyangkut di casing CPU. Fungsinya ya untuk keluar masuk udara supaya suhu tetap stabil. Jadi untuk itu ya kita nggak harus butuh yang mahal-mahal banget ya. Kita ambil aja yang kisaran itu 115 sama 160-an lah. Dan yang ketiga adalah prosesor. Yang pasti kita cukup familiar ya dengan yang satu ini, prosesor. Ini saya mengambil sampel Intel Core i7 generasi yang 10 yang resmi. Itu bisa dibeli dengan kisaran 4.500.000-an. Ini bisa dicek di Tokopedia atau marketplace yang lain. Kenapa saya rekomendasikan Core i7? Ya karena kalau cuma untuk programming, apalagi cuma buat konten YouTube, editing video seperti itu, Core i7 itu sudah lebih dari cukup malah untuk budget Roy yang 10 juta itu ya. Terus lanjut yang kita harus beli itu RAM. RAM 8 GB itu sudah cukup lah. Jadi kita bisa dapat di harga 300 sampai 400. Kemudian yang kelima ada harddisk. Harddisk saya ambil contoh yang 1 tera dengan merek Seagate itu kita bisa dapat di harga 500-an. Terus lanjut
ada video graphic adaptor atau yang biasa kita kenal itu VGA card. Peran VGA itu lumayan penting kalau untuk kayak pendesainan, terus pengambilan video itu lumayan penting lah, apalagi untuk gaming ya, untuk gamers. Dan VGA ini saya cari di Tokopedia ada di harga 665. Kita udah bisa dapat yang 2 GB. Terus lanjut, yang ketujuh ada kerangka atau case PC-nya ya. Itu kita beli yang standar aja ya, nggak usah yang mahal-mahal. Di kisaran 400 sampai 500 aja udah lumayan lah. Terus yang ke-8 kita cari webcamnya. Itu saya cari di Tokopedia yang Full HD ada di harga 640. Lanjut yang terakhir audio. Kita ambil di harga kisaran 400 sampai 500-an. Itu udah lumayan. Di sini saya ambil sampel Soundtek. Nah, jadi kita bisa lihat jumlah total harganya dari kita beli motherboard, kipas, prosesor, RAM, hard disk, VGA, webcam, audio, itu totalnya 9.556.000. Jadi berarti masih ada sisa 500.000. Kita lanjut ke software untuk editing video. Yang gratis itu kita bisa download di internet. Itu ada banyak ya. Ada Adobe Premiere Pro, Filmora, Avidemux, Corel Video Studio, Sony Vegas Pro. Dan untuk recordnya kita bisa pakai OBS Studio, Bandicam Screen Record, atau Camtasia Studio ya guys ya. Itu semua bisa kita download di internet gratis. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.